Imunisasi adalah upaya meningkatkan kekebalan pada anak untuk mencegah tubuh dari penyakit berbahaya. Namun persentase angka cakupan imunisasi anak nasional di masa pandemi COVID-19 saat ini menurun. Jika kondisi ini berlanjut, berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu kejadian luar biasa pada beberapa penyakit tertentu seperti difteri, campak, atau rubella. Sebagai petugas kesehatan di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Selvi bertugas memberikan imunisasi kepada 20 anak setiap hari. Semangatnya juga tak surut memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya imunisasi kepada anak di masa pandemi COVID-19. Pandemik ini justru kesehatan anak itu penting sekali, ya. Anak-anak harus mendapatkan kekebalan, ya, untuk melawan apa yang terjadi sekarang ini. Dan ingat, semua anak berhak untuk sehat. Jalannya itu masih ada setelah kita tanya, ya, tapi melalui WhatsApp group dengan ibu-ibu balita sendiri yang kita bentuk dan dengan bantuan para kader kesehatan, kader-kader posyandu, itu sudah mulai meningkat lagi kepercayaan orang tua. Gitu. Dan juga dari ibu-ibu yang sudah datang ke sini, mereka itu ya memberitahukan ke teman-temannya, sekarang udah enak kok, nggak usah takut lagi, di puskesmas aman. Jalurnya beda, yang imunisasi itu beda dengan yang lainnya. Pandemi COVID-19 sempat membuat Hana khawatir mengimunisasi anaknya di puskesmas. Namun, penerapan protokol kesehatan dan kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan saat ini tak lagi membuatnya gundah mengimunisasi sang buah hati. Kalau sih ada, cuman kan dapat informasi dari dokter bahwa kan kalau anak masih bayi itu perlu imunisasi, jadi nggak usah khawatir. Yang penting kan tetap di sini kita lihat prokesnya tetap dijalankan, duduknya juga social distancing saat menunggu. Bahkan kita kalau datang ke sini antri udah nggak perlu antri nomor antrian lagi, udah langsung dari via WhatsApp sih. Gitu. Di masa pandemi COVID-19, cakupan imunisasi anak menurun. Laman Kementerian Kesehatan menulis, akibat pandemi COVID-19, target cakupan 80% di 401 kabupaten dan kota belum sepenuhnya tercapai. Baru 200 daerah yang mencapai imunisasi dasar lengkap lebih dari 80%. Padahal imunisasi dapat mencegah 2-3 juta kematian global setiap tahunnya. Mencegah 26 penyakit, mengurangi resistensi antibiotik karena dapat mencegah penyakit pada tahap awal. Cakupan imunisasi secara global juga bisa menyelamatkan lebih dari 1,5 juta orang setiap tahunnya. Menurunnya angka cakupan imunisasi dinilai Sekretaris Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Sujatmiko mengkhawatirkan. Pasalnya anak-anak yang tidak diimunisasi lengkap tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit berbahaya. Anak beresiko tertular penyakit, menderita sakit berat, cacat, bahkan meninggal dunia. Dalam jumlah banyak, kejadian ini berpotensi menimbulkan outbreak atau kejadian luar biasa baru seperti difteri, campak, atau rubella. Takut COVID, tapi juga ada yang karena nggak tahu, karena lupa, catatannya hilang, maka pada tahun 2020 terutama yang rendah adalah DPT 4, ya, pentabiok yang keempat, itu rendah, hanya sekitar 65%. Itu yang mestinya diberikan pada anak umur 18 bulan sampai 24 bulan, itu rendah. Kemudian cakupan campak rubella yang kedua, ya, itu juga cakupannya sekitar 60 sekian persen, ya, 62%, harusnya 95%. Itu juga harusnya pada umur antara 18 sampai 2 tahun, ya, antara 18 bulan sampai 2 tahun, kira-kira sekitar 2 tahun. Dan polio suntik, itu cakupannya hanya 34%, padahal targetnya kita juga 90%. Oleh karena itu, pada tahun 2021, kalau nanti pada tatap muka, sekolah tatap muka, itu berisiko terjadi outbreak atau KLB, atau wabah kecil, yaitu difteri, campak, rubella, polio, dan mungkin beberapa penyakit lain seperti influenza, pneumokokus, dan cacar air. Itu kira-kira itu. Sujatmiko juga menyebut rendahnya keikutsertaan imunisasi disebabkan karena kurangnya informasi terhadap bahaya penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Para orang tua juga masih diselimuti informasi yang keliru terkait imunisasi. Imunisasi penting dilakukan anak, karena selain memproteksi diri, imunisasi dapat mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit baru di tengah pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia.